Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan perjalanan umat Tuhan menuju kota kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya teruskan renungan ini, kita perlu mengetahui terlebih dulu siapa sesungguhnya Yesaya ini. Mengapa hal ini begitu penting, saudaraku? Karena di akhir zaman ini sungguh banyak nabi-nabi palsu yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, yang sering memutarbalikkan fakta. Saudaraku, Yesaya seorang aristokrat. Karena Yesaya anggota keluarga kerajaan. Yesaya keponakan Raja Uzia. Orang tua Yesaya bernama Amos, yang bersaudara dengan Raja Amasya. Yesaya menikah dengan seorang nabiah dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki.
Anak yang tertua dinamai Shear Yashub, yang artinya sisa-sisa akan kembali. Anak yang kedua bernama Maher-shalal-Hash-baz, yang berarti cepatlah ke barang rampasan. Saudaraku, Yesaya disebut Nabi Pelihat. Setiap penglihatannya dinubuatkan untuk semua orang yang merindukan hidupnya seperti umat Allah yang dari Sion, kota kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ialah kitab yang terpanjang. Kitab Yesaya seperti sebuah Alkitab. Mengapa, saudaraku? Karena ada 66 kitab yang diinspirasikan dalam Alkitab, dan 66 pasal dalam kitab Yesaya. Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, yang dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, yang dia awali dari Injil Matius sampai dengan Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 39 pasal pertama kitab Yesaya dapat dikatakan sejajar dengan 39 kitab pertama dari Alkitab. Kitab Yesaya dan Alkitab keduanya mencakup kesengsaraan bangsa Israel, penghakiman dan janji-janji Tuhan. Saudaraku, 27 pasal terakhir dari kitab Yesaya dalam banyak cara mencerminkan 27 kitab terakhir dari Alkitab yang kita sebut Perjanjian Baru, yang dimulai dari Yesaya 40, yaitu nubuat tentang Yohanes Pembaptis, Yesaya 40 ayat 3, yang mengatakan suara yang mengguntur, yang berseru-seru di padang gurun, memberitakan Sang Mesias yang membawa berita tentang hidup dan harapan. Membaca kitab Yesaya sama seperti membaca Alkitab. Kitab Yesaya dan Alkitab diakhiri dengan Allah yang menjadikan segalanya baru. Saya ulangi, saudaraku, kitab Yesaya dan Alkitab diakhiri dengan Allah yang menjadikan segala sesuatunya baru, termasuk memberi langit yang baru dan bumi yang baru. Ini dapat kita lihat Yesaya 66 ayat 22, yang sama dengan Wahyu pasal 21 sampai dengan pasal 22. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya 66 ayat 22 mengatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Mari saudaraku, kita bandingkan Yesaya 66 ayat 22 dengan kitab Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Wahyu pasal 21 ayat 1 mengatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yohanes mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kesejajaran Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan kitab Yesaya. Artinya, saudaraku, jika saudara membaca kitab Yesaya, sepertinya saudara telah membaca Alkitab menyeluruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini semua telah dinubuatkan Yesaya kira-kira
tahun 700 sebelum Masehi. Yesaya 40 ayat 3. Saudaraku, kitab Yesaya berupa nubuatan tentang kehancuran bangsa Israel karena dosa-dosa mereka, terutama dosa penyembahan berhala. Satu hal, pengingkaran janji bangsa Israel kepada Tuhan. Israel berjanji kepada Tuhan. Janji Israel kepada Tuhan dapat kita baca di Keluaran 19 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan Keluaran 19 ayat 8. Jawaban bangsa Israel kepada Musa. Seluruh bangsa Israel menjawab bersama-sama dengan mengatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa Israel itu kepada Tuhan. Saudaraku, karena bangsa Israel mengingkari janjinya kepada Tuhan, maka Tuhan murka kepada semua bangsa Israel dengan menghancurkan bumi sehingga tidak dapat ditanami. Tidak ada tanaman yang dapat tumbuh. Di mana Tuhan membuat permukaan tanah menjadi tandus dan menyerahkan penduduknya. Yesaya 24 ayat 1. Semua orang mengalami nasib yang sama, seperti imam dan orang awam, sama-sama menderita, sama-sama sengsara. Majikan dan budak, pelayan dan nyonya, pembeli dan penjual, orang kaya dan orang miskin, sama-sama sengsara, sama-sama menderita. Yesaya 24 ayat 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya bernubuat lebih kurang 40 tahun sejak pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi sampai akhir pemerintahan Raja Hizkia, Raja Yehuda, tahun 686 sebelum Masehi. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat Yesaya tentang kehancuran bangsa Israel seperti yang saya katakan di awal. Semua bangsa Israel merasakan penderitaan yang sama, penderitaan yang sangat hebat, yang sangat mengerikan. Coba kita bayangkan saudaraku, jika tadinya tanah Israel sangat subur, dirubah oleh Tuhan menjadi tanah yang tandus karena dosa-dosa Israel sendiri. Demikian juga kita saudaraku, jika kita senantiasa menjalani hidup ini penuh dengan dosa, percayalah saudaraku, hidup saudara tidak pernah tenang. Hidup saya tidak pernah merasakan damai. Seperti kata pemazmur Raja Daud, Mazmur 1 ayat 4 yang mengatakan, hidup orang fasik atau orang berdosa itu diumpamakan seperti sekam. Jika datang angin hanya sedikit pun, sekam-sekam itu sudah berhamburan, terbang kemana-mana, tidak tentu arah. Demikianlah hidupnya orang-orang berdosa. Orang berdosa tidak tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak tahan berhadapan di tengah-tengah orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pemazmur Raja Daud, orang berdosa atau orang fasik tidak dapat hidup di tengah-tengah orang benar. Berarti orang-orang berdosa hanya dapat hidup di kalangannya sendiri. Lain halnya dengan orang benar, dapat hidup di segala tempat karena dipenuhi hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masihkah saudara mengingat bagaimana Tuhan memaksa Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Saudaraku, Allah memaksa Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dengan ke-10 tulah. Tulah yang terakhir, di mana Tuhan membunuh semua anak sulung manusia sampai anak binatang dan menghukum semua allah-allah yang ada di Mesir. Dengan terlebih dahulu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk memerintahkan semua bangsa Israel yang ada di Mesir untuk menyembelih seekor domba atau kambing jantan yang tampun tak bercacat, di mana darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Keluaran 12 ayat 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah domba yang dibubuhkan di kedua tiang pintu dan pada ambang atas adalah untuk membedakan orang-orang yang memakan korban Paskah dengan orang-orang yang tidak memakan korban Paskah seperti orang Mesir. Artinya saudaraku, darah domba adalah keselamatan bagi penghuni rumah yang terdapat darah domba di kedua tiang pintu. Jadi saudaraku, setiap rumah yang tidak terdapat darah domba korban Paskah, maka anak sulungnya dan anak sulung hewannya akan dibunuh. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13 yang mengatakan, saya baca ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu di saat aku menghukum tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, darah domba korban Paskah yang saya sebut di awal, yang membebaskan Israel dari murka Allah, yaitu tulah kemusnahan, adalah gambaran keselamatan oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa seperti saudara dan saya. Tetapi saudaraku, hal ini akan menjadi kenyataan jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Roma 3 ayat 22. Saudaraku, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini menawarkan kepada kita untuk memilih satu dari dua pilihan ini. Jika kita memilih hidup dengan dosa yang antara lain percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisih pahaman, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya itu, maka saudara akan menerima upah kematian yang kekal. Mati di sini, hidup di dalam api neraka yang selama-lamanya atau kekal. Tetapi jika saudara memilih karunia Allah, upahnya hidup yang kekal. Karunia Allah ialah pemberian Allah kepada seseorang yang tidak mungkin didapat dengan usaha sendiri. Saya ulangi saudaraku, karunia Allah ialah pemberian Allah kepada seseorang
yang tidak mungkin didapat dengan usaha sendiri. Dalam hal ini ialah keselamatan dari dosa, keampunan dosa. Mungkin saudaraku, ada sebagian orang seperti orang Yahudi berusaha secermat mungkin melakukan semua peraturan-peraturan hukum Taurat untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun tidak ada orang yang mampu melakukan setiap perintah hukum Taurat. Saudaraku, untuk menjembatani perdamaian antara manusia berdosa dengan Tuhan, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan perjalanan umat Tuhan menuju kota kudus. Saudaraku, siapakah yang dimaksud umat Tuhan? Umat Tuhan ialah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Orang-orang yang sudah dibenarkan ialah yang sedang menuju kota kudus, kota Yerusalem yang baru. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan ini menikmati hidup baru, yaitu hidup dengan bahagia dan sukacita. Kebahagiaan digambarkan seperti padang gurun dan padang kering, bergembira, sedangkan padang belantara bersorak-sorai dan berbunga. Inilah gambaran kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang tadinya padang gurun belantara, yang semestinya di sana tidak ada kebahagiaan karena cuaca yang sangat kering, panas, tidak menentu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan umat Tuhan atau orang-orang yang sudah diselamatkan penuh kebahagiaan di segala situasi. Kebahagiaan pengikut Tuhan tidak hanya di saat-saat menerima berkat dunia ini, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Maaf saudaraku, saudaraku, dalam perjalanan umat Tuhan tidak berarti bebas dari kesulitan. Itu sebabnya saudaraku, umat Tuhan diperingatkan agar umat Tuhan saling menopang satu sama lain, agar setiap umat dengan hati-hati yang rela tulus memberi pertolongan, seperti menguatkan tangan yang lemah, tangan yang lesu, dan menguatkan lutut yang goyah. Saudara yang dikasihi, di dalam perjalanan kita sebagai pengikut Yesus menuju kota kudus Yerusalem yang baru, dimungkinkan dalam perjalanan itu dapat terjadi berbagai tantangan. Tantangan fisik maupun tantangan mental rohani yang membuat semangat pengikut Tuhan menurun. Seperti firman Tuhan katakan Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan kejaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah memberi jaminan bagi kita umat percaya, umat yang sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah,
bahwa Allah menyertai kita dalam perjalanan ini menuju kota kudus Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus